Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariska Farida Damayanti. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai komponen-komponen kurikulum. Kurikulum adalah sebuah sistem pendidikan. Sebagai suatu sistem, kurikulum pasti mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Komponen-komponen dalam sebuah sistem bersifat harmonis, tidak saling bertentangan. Lalu, apa saja sih yang menjadi komponen dari sebuah kurikulum? Komponen-komponen pokok kurikulum yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Tujuan umum tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan pendidikan yang lebih khusus dan operasional. Secara hierarkis, kita mengenal tingkatan tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan yang lebih khusus. Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan institusional yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu mengenai kemampuan yang diharapkan pada peserta didik setelah mereka menyelesaikan program studinya di lembaga pendidikan yang ditempuh. Tujuan pendidikan institusional dijabarkan ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang dicapai dari setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah. Tujuan kurikulum sangat erat dengan filsafat yang melandasinya. Dalam implementasinya, bahwa untuk mengembangkan pendidikan dengan tantangan yang sangat kompleks, boleh dikatakan hampir tidak mungkin untuk merumuskan tujuan-tujuan kurikulum dengan hanya berpegang pada satu filsafat, teori pendidikan, atau model kurikulum tertentu secara konsisten dan konsekuen. Oleh karena itu, untuk mengakomodir tantangan dan kebutuhan pendidikan yang sangat kompleks, sering digunakan model eklektik dengan mengambil hal-hal yang terbaik dan memungkinkan dari seluruh aliran filsafat yang ada, sehingga dalam menentukan tujuan pendidikan lebih diusahakan secara berimbang. Materi pembelajaran atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar, tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Pengembangan kurikulum didasari filsafat klasik, filsafat progresivisme, filsafat konstruktivisme, dan yang berlandasan pada teknologi pendidikan. Filsafat yang melandasi pengembangan kurikulum terdapat perbedaan dalam menentukan materi pembelajaran. Namun, dalam implementasinya sangat sulit untuk menentukan materi pembelajaran yang beranjak hanya dari satu filsafat tertentu. Maka dalam prakteknya cenderung digunakan secara eklektik dan fleksibel. Komponen strategi berhubungan tentang bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Dilihat dari filsafat dan teori pendidikan,
yang melandasi pengembangan kurikulum, terdapat perbedaan dalam menentukan tujuan dan materi pembelajaran. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi pula terhadap penentuan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi intelektual, sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Peserta didik hanya dianggap sebagai objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Strategi pembelajaran yang berlandaskan progresivisme, pembelajaran dirancang agar yang aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajarnya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendapat dukungan dari kalangan rekonstruktivisme yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok. Pembelajaran cenderung bersifat kontekstual. Metode dan teknik pembelajarannya yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru, tetapi lebih bersifat individual, langsung, dan memanfaatkan proses dinamika kelompok kooperatif, seperti pembelajaran moduler, observasi, simulasi, atau role-playing, diskusi, dan sejenisnya. Peran guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan guider. Selanjutnya, dengan munculnya pembelajaran berbasis teknologi yang menekankan pentingnya penguasaan kompetensi membawa implikasi tersendiri dalam penentuan strategi pembelajaran. Meski masih bersifat penguasaan materi atau kompetensi seperti dalam pendekatan klasik, tetapi dalam pembelajaran teknologi masih dimungkinkan bagi peserta didik untuk belajar secara individual. Dalam pembelajaran teknologi dimungkinkan peserta didik untuk belajar tanpa tatap muka langsung dengan guru, seperti melalui internet atau media elektronik lainnya. Peran guru dalam pembelajaran teknologi lebih cenderung sebagai director of learning yang berupaya mengarahkan dan mengatur peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan belajar sesuai dengan apa yang telah didesain sebelumnya. Berdasarkan uraian tadi, ternyata banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran, dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Evaluasi merupakan komponen kurikulum selanjutnya. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Reich, bahwa curriculum evaluation may be defined as the estimation of growth and progress of students toward objectives or values of the curriculum. Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi kurikulum bervariasi, bergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapat sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kualitatif seperti tes standar, tes prestasi belajar, tes diagnostik, dan lain-lain. Sedangkan instrumen untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan kuesioner, inventory, interview, catatan anekdot, dan sebagainya. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran,
memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Nah, demikianlah pembahasan komponen-komponen kurikulum dalam video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.